Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar integral fungsi aljabar. Integral fungsi aljabar. Nah, kalau ini materi kelas 11, kalau materi kelas 12-nya nanti adalah integral trigonometri. Jadi, kelas 12 kita masih belajar integral juga. Nah, kayak apa itu integral? Itu yang penting ya, apa itu integral? Nah, kalau kita belajar sebelum ini adalah turunan, misalnya kita punya suatu fungsi y sama dengan x kuadrat tambah 1, maka kalau kita turunkan, hasilnya itu kan jadi y aksen ya, atau boleh juga disebut dy per dx. Nah, yaitu 2x. Nah, ini adalah turunan. Nah, sekarang kalau kita punya fungsi yang sudah diturunkan, yaitu 2x, maka untuk menghasilkan kembali apa fungsi semula sebelum diturunkan, maka itu caranya kita mengintegralkan. Nah, jadi untuk menentukan apa fungsi semula setelah dia diturunkan, maka itu disebut dengan integral. Jadi kalau di pangkat 1, karena tadi turunan, jadi pangkat 2 jadi pangkat 1. Kalau pangkat 3, jadi pangkat 2. Nah, sekarang sebelum turunkan apa? Jadi 2x-nya berarti kalau sekarang pangkatnya 2, pangkatnya 1 berarti tadi pangkatnya berapa? Pangkatnya 2 berarti kan? Berarti ditambahin 1 ya. Nah, jadi konsep dari integral, jadi kalau kita definisikan atau kita pahami konsepnya, integral itu juga disebut dengan anti turunan. Nah, di matematika banyak anti ya, yaitu kalau logaritma antinya eksponen. Nah, kalau integral disebut dengan anti turunan. Jadi jika diketahui hasil turunan, maka fungsinya apa fungsi sebelumnya? Nah, diketahui jika diketahui hasil turunan, maka fungsi semula apa gitu ya? Nah, fungsi mula-mula apa? Nah, fungsi mula-mula apa? Maka caranya kita integralkan. Untuk mencari fungsi mula-mulanya, berarti kita membutuhkan yang namanya integral. Nah, kalau gitu, bagaimana prosesnya? Nah, misalnya kita punya seperangkat fungsi x kuadrat tambah 1 yang tadi ya. Kemudian x kuadrat tambah 2, y sama dengan x kuadrat tambah 3, dan seterusnya. Nah, kalau ini kita turunkan y aksen atau dy dx, maka hasilnya apa? 2x semuanya ya. Turunan 1, 0. Turunan 2, 0. Turunan 3, 0. Nah, sekarang kalau diturunkan hasilnya 2x, maka bagaimana kita ingin peroleh fungsi mula-mula? Itu yang kita sebut proses integral kan tadi kan? Nah, kalau begitu integral itu caranya, rumusnya bagaimana? Nah, jadi untuk memperoleh fungsi mula-mula, integral dari 2x terhadap dx, berarti 2x satunya, 2 pangkat 1 ditambahin 1, jadi 1 tambah 1, jadi 2 ya. Tapi jangan lupa dibagi 2 juga. Nah, hasilnya apa? Hasilnya 2 bagi 2 berarti x kuadrat. Nah, x kuadratnya sudah dapat yang di depan. Terus yang dimaksud yang satunya atau yang duanya atau yang tiganya. Nah, maka hasilnya ditambahkan dengan suatu konstanta. Konstantanya kita nggak tahu. Nah, anggap aja C. Nah, C-nya bisa 1, 2, 3 atau berapa saja gitu ya. Nah, jadi kenapa ditambah C? Karena dia belum tahu maksudnya yang mana. Maka itu disebut dengan integral tak tentu. Kalau gitu apa rumusnya integral? Jadi kalau kita buat rumusnya, integral dari ax pangkat n dx, maka caranya gimana? A dikali n-nya ditambah 1, tapi jangan lupa ditambah 1 di bawah per n tambah 1 juga ya. Nah, dikali dengan c, ditambah dengan c. Jadi inilah dia rumus umum integral, tambahkan 1 pangkatnya, tapi yang di bawah juga dibagi dengan hal yang sama seperti ini tadi kan, 1 tambah 1, 2. Per 2 juga ya, supaya apa? Supaya 2-nya hilang ya. Nah, tambah C. Tambah C-nya jangan lupa
Nah, jadi ini disebut dengan integral tak tentu. Tak tentu berarti hasilnya masih fungsi, hasilnya masih ada x-nya. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya? Oke, sifat-sifat integral yang pertama adalah kalau kita integralkan suatu fungsi mengandung fx konstanta, maka konstantanya dikeluarkan saja, fx dx. Kemudian kalau ada fungsinya dua buah, bisa tambah atau bisa kurang dx terhadap x dx ya, maka ini masing-masing gx dx tambah atau kurang integral fx dx. Jadi kalau tambah, kalau kurang, kurang. Nah, sepertinya yang paling penting itu ini saja dulu dengan rumus umum yang di atas tentunya ya. Rumus umum ini tentu sangat penting sekali. Jadi, karena integral ini seperti turunan, mari kita lihat soal latihan halaman 74 nomor 1. Oke. Nah, silakan dilihat nomor 1 di soal. Diketahui anti turunan fx 4x kurang 4. Oh, maksudnya bukan anti turunan. Anti turunannya apa gitu ya? Nah, jadi ada sebuah fungsi, tanya anti turunan. Nah, kalau disebut dengan anti turunan, berarti integral, berarti kan? Jadi kalau ini f kecil, maka f besarnya itu anti turunannya. Integral dari fx dx. F kecilnya fungsi yang sudah diturunkan, f besarnya berarti fungsi yang sebelum diturunkan. Jadi diintegralkan. Jadi integral 4x kurang 4 dx. Oke, caranya gimana? Ini pangkat 1 ya? Berarti tambahin 1. Berarti 4x1 tambah 1, 2 per 2. Kurangi 4. Ini kan ada x pangkat 0 sebenarnya. Jadi 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1 tambah c. Lalu kita bagi 4 per 2, 2x kuadrat kurang 4x tambah c. Nah, jadi hasilnya 2x kuadrat kurang 4x tambah c, jawabannya adalah D. Oke, cukup mudah integral ya. Nah, soal selanjutnya, integral dari 6x kuadrat tambah 3dx sama dengan apa? Oke, gampang lah ya. Pangkatnya berapa nih? Pangkat 2, tambahin 1 selalu ya. Jadi 6x, 2 tambah 1, 3 per 3 juga tulis atas bawah. Lalu 3x tambah c. Nah, bagi 3, 2x pangkat 3 tambah 3x tambah c. Jadi hasilnya 2x kuadrat tambah 3x tambah c, kuncinya adalah D. Nah, oke, cukup mudah. Kita latihan terus. Nomor 3, integral dari 3x kuadrat kurang 5x tambah 4 dx. Nah, seperti yang tadi bahwa sifat-sifat integral, maka integralkan masing-masing. Integralkan ini, kalau dikurang, kurangi integral ini, dan sebagainya ya. Boleh juga kita langsung sekaligus aja. 3x, 2 tambah 1, tulis atas, tulis bawah. Kurang 5x, pangkat 1 ya, tambah 1 jadi 2 atas, 2 bawah. Tambah 4x, jangan lupa c, konstanta. Tinggal kita sederhanakan, 3 bagi 3, x pangkat 3 dikurangi 5 per 2x kuadrat, tambah 4x, tambah c. Oke, x kuadrat kurang 5 per 2x tambah 4 tambah c, maka hasilnya adalah A. Oke, nah soal nomor 4. Hasil dari integral 2x dikurangi 3 per x kuadrat. 3 per x kuadrat, 3 per x kuadrat dx hasilnya apa? Oke, sini udah mulai pecahan. Maka hasil bagaimana tekniknya? Maka caranya adalah pangkat yang di bawah naikkan ke atas dulu ya. Kalau di bawahnya positif, maka kalau dia naik berubah jadi min. Nah, sip. Oke, jadi hasilnya apa? Ini kan pangkat 1 ya. Tambah 1, pangkat 2, jangan lupa per 2. 3 kali x. Nah,
min 2 tambah 1. Berapa? Min 1 ya. Nah, min 2 tambah 1, min 1 berarti X pangkat min 1 per min 1. Pokoknya tulis atas bawah, tambah C. Oke, 2 bagi 2 habis, berarti X kuadrat. Min berarti plus. X pangkat min 1 boleh ditulis di bawah. Nah, jadi per X. Oke, ada 3-nya tadi ya, jadi 3. 3 kalinya kan, berarti 3 per X. Jadi X kuadrat tambah 3 per X tambah C. Jawabannya adalah yang E. Sip? Nah, lanjut soal nomor 5. Jadi integral tidak terlalu sulit, adik-adik sekalian. Jika diketahui fx sama dengan x tambah 3, 3x kurang 1. Yang ditanya integral dari fx dx. Nah, integralnya apa? Nah, oke. Kalau begitu kita ubah dulu fx-nya menjadi suatu penjumlahan semuanya. Ini kan perkalian. X kali 3x, 3x kuadrat. Lalu x kali min 1, min x. 3 kali 3x, 9x. 3 kali min 1, min 3. 3x kuadrat tambah 8x kurang 3 ya. Nah, berarti yang diintegralkan yang itu. Integral dari 3x kuadrat tambah 8x kurang 3 dx. Nah, inilah integralnya apa gitu ya. Nah, kalau kita udah paham, sudah ngerti, maka langsung x pangkat 2 tambah 1 pangkat 3 ya. 3 per 3, jadi tinggal x pangkat 3 tambah pangkat 2, lalu per 2, 4x pangkat 2 kurangi 3x tambah c. Jadi hasilnya yang ini ya. Jadi kalau kita udah mahir, maka kita pakai cara lebih cepat lagi sehingga kita mengerjakan integral dengan cukup mudah. Nah, soal nomor 6. Hasil dari integral 3 dikurangi 2 akar x dikuadratkan dx. Oke. Nah, bagaimana caranya? Tentu yang ini nggak bisa langsung kan? Artinya apa? Kita kuadratkan dulu ya. Jadi kalau gitu, integral kuadratnya berapa? 3 kuadrat, 9. Kali depan, kali belakang. 2 kali 3, 6. Kali 2, 12. Berarti min 12 akar x. Lalu yang belakangnya min akar x dikuadratkan. Min jadi positif. 4 akar x jadi x. Nah, inilah dia hasil pengkuadratannya ya. Nah, untuk lebih mudahkan lagi, kalau ada akar boleh dibuat pangkat setengah supaya lebih mudah, supaya lebih ingat. Tapi kalau kita nanti udah mahir, nggak apa-apa ya enggak. Tapi kalau sekarang boleh langsung dituliskan dulu pangkat setengah ya. Berarti hasilnya apa? 9x dikurangi 12x. Nah, tambah 1. Setengah tambah 1 berarti sama dengan 2 per 2 ya. Nah, kalau tambah 2 per 2 berarti penyebutnya 2. Berarti 1 tambah 2, 3 per 2. Di bawahnya juga tulis 3 per 2. Tambah 2x kuadrat langsung ya, tambah c. Nah, oke, yang sini sudah 9x min. Nah, ini gimana cara ngitungnya nih? Ini 12 sama 3, 4 ya. Lalu 2-nya ke atas, berarti jadi 8. 8 x pangkat 3 per 2. Nah, x pangkat 3 per 2. 3 per 2 itu kan 1 tambah setengah. Satunya ini, setengahnya ini. Tambah 2x kuadrat tambah c. Jadi akar itu kan pangkat setengah. 1 tambah setengah jadi 3 per 2. Jadi hasil di ABCDE-nya itulah dia. Jadi nomor 6, 8x, 2x kuadratnya taruh di depan, tambah 9x kurangi 8, maka hasilnya adalah A. Oke, demikian dulu adik sekalian. Nanti kita lanjutkan pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.